Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Lucia Channel. Kali ini saya akan membahas tanaman bromelia. Nah, ini terlihat saya unboxing tanaman bromelia yang saya beli di online. Yuk kita sama-sama lihat bagaimana penampakan tanamannya. Nah, di sini terlihat 3 jenis tanaman bromelia, yaitu bromelia merah, bromelia tricolor, dan bromelia hijau. Tanaman bromelia ini saya beli paketan. Dengan uang 50.000 saya dapat 3 paket tanaman bromelia. Ini adalah bromelia tricolor. Terlihat di sini warna pinknya telah keluar dan cerah pinknya. Dan ini bromelia hijau, gradasi antara krim dengan hijau. Daunnya lebih panjang dari yang tricolor. Dan ini adalah bromelia merah, daunnya lebih besar, lebih lebar, dan lebih panjang. Menurut saya kondisi bromelianya cukup sehat ya teman-teman. Terlihat dengan warnanya yang cerah dan ukurannya yang besar. Dengan uang segitu ini termasuk murah ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan bromelia seperti ini, nanti saya akan letakkan di deskripsi nama tokonya. Untuk tanaman yang kita beli secara online, pada saat baru tiba, saya biasanya akan menyemprotkan tanaman tersebut dengan larutan B1 yang dicampur dengan air. 1 liter air, saya menggunakan setengah tutup dalam B1. Cukup setengah saya pakai karena hanya untuk menyemprotkan 3 tanaman ini. Aduk rata campuran larutan air, lalu atur spray air yang semprotannya seperti embun tipis, karena fungsinya hanya untuk menyegarkan tanaman yang baru tiba. Semprotkan merata ke seluruh daun dan ke bagian akar bawah. Biasanya saya melubangi sedikit plastik bagian bawah, lalu disemprotkan air dan dibiarkan sebentar, sekitar setengah jam. Baru kita akan melakukan penanaman tanaman ke dalam media tanam. Bromelia mudah sekali untuk dijadikan tanaman hias. Hal ini dikarenakan asal-muasal tanaman ini mempunyai kondisi alam yang sama dengan Indonesia. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk menanam bromelia ini yaitu faktor media, faktor penyiraman, dan faktor cahaya. Bromelia ini berasal dari Amerika dan salah satu habitatnya juga ada di Afrika. Baiklah teman-teman, mari kita siapkan media tanamnya. Ini ada pupuk kandang setengah pot dan daun trembesi kering setengah bagian yang sudah saya gunting kecil sebagai pengganti sekam mentah. Dan ini ada sekam padi yang dibakar 60% kondisi bakarnya, saya pakai setengah pot saja. Dan 2 bagian pot tanah yang telah dicampur dengan sekam padi mentah. Ini tanah saya beli di tempat penjual tanaman yang sudah siap pakai. Lalu saya menggunakan insektisida. Di sini saya memakai furadan dan ini adalah fungisida. Saya memakai antrakol.
Dan sebagai alas bagian bawah pot saya memakai pecahan batu bata karena di rumah kebetulan yang ada batu bata. Selanjutnya kita akan mencampur semua bahan media tanam. Saya menggunakan pot untuk tempat mengadukan. Media tanam yang tepat untuk penanaman bromelia adalah media yang bersifat poros atau dapat membuang air. Akar bromelia tidak boleh tergenang air karena akar akan membusuk yang kemudian menyebabkan kematian pada tanaman bromelia. Karena pada media kali ini saya menggunakan pupuk kandang dan untuk menghindari terjadinya jamur, maka saya menggunakan setengah sendok teh fungisida yang langsung saya adukkan ke pupuk kandang. Terlihat di sini saya menggunakan antrakol. Langsung diaduk rata fungisidanya dengan pupuk kandang, baru diadukkan ke media tanam. Selanjutnya kita masukkan sekam bakar, lalu masukkan daun trembesi kering yang telah dipotong kecil. Di sini saya menggunakan daun trembesi kering sebagai pengganti kokopit. Bagi teman-teman yang memiliki cacahan akar pakis juga bisa memakainya atau bisa memakai kaliandra. Setelah semua tercampur rata, mari kita lakukan penanaman. Siapkan pot. Lalu diberi potongan batu bata pada bagian bawah. Teman-teman bisa menggunakan selain potongan batu bata, sebagai contoh arang kayu, arang tempurung, atau bebatuan kecil, atau bisa menggunakan styrofoam juga. Atau teman-teman juga bisa menggunakan sabut kelapa yang dipotong kotak-kotak, atau cacahan akar pakis yang diletakkan di dasar pot ini. Masukkan media tanam cukup 2/3 karena 1/3 lagi akan dimasukkan setelah tanaman masuk. Jangan lupa sebelum itu kita masukkan furadan sebagai insektisida untuk menghindari adanya semut atau serangga-serangga lainnya. Banyak juga jenis bromelia yang bisa ditanam pada batang pakis langsung atau pada batang pohon yang diikat dengan tali ijo. Atau bila ditanam di hamparan halaman, media tanah yang digunakan adalah media tanah yang subur, namun perlu diupayakan dalam pemilihan lokasinya tidak boleh yang lokasi tergenang air, karena bromelia ini tidak tahan dengan genangan air. Untuk posisi penyusunan atau peletakan atau penyimpanan tanaman bromelia ini dapat diletakkan di tempat yang agak teduh, yang hanya terkena sinar matahari pagi, atau misalnya di bawah paranet. Cara penyiraman air pada tanaman bromelia. Jenis-jenis bromelia ini mempunyai tandon air pada tengah batangnya, sehingga tidak memerlukan penyiraman yang rutin. Tanaman dapat bertahan hidup sepanjang tandon airnya berisi air. Jadi untuk penyiraman tanaman bromelia ini, lakukanlah 2-3 hari sekali pada tandon airnya, sedangkan pada daunnya boleh disemprotkan butiran air yang halus setiap hari. Bromelia termasuk tanaman yang jarang terkena penyakit atau terserang hama. Namun hama dan penyakit dapat kapan saja menyerang. Hama yang menyerang bromelia biasanya adalah berjenis kutu putih, kutu sisik, dan belalang. Untuk kutu putih dan kutu sisik dapat dihilangkan dengan menyeka daun menggunakan kain lembut yang telah dibasahi dengan air dan sedikit deterjen. Sedangkan penyakit yang menyerang bromelia disebabkan oleh cendawan atau bakteri. Usahakan untuk menggunakan media yang steril untuk menangani bromelia. Bila penyakit sudah menyerang, segera potong daun-daun kering atau daun-daun yang telah mati karena bonggolnya mungkin masih bisa menumbuhkan daun baru. Serangan hama dan penyakit biasanya terjadi pada musim hujan. Setelah semuanya siap ditanam di dalam pot,
maka kita siap melakukan penyiraman. Untuk tahap awal diperbolehkan media tanam basah semua dan lakukan penyiraman pada daun dan juga pada tandon air. Setelah semuanya siap disiram, lakukan penempatan yang tepat, yaitu pada posisi area yang teduh. Dan untuk 2-3 hari ke depan tidak dilakukan lagi penyiraman, hanya dilakukan penyiraman butiran air yang halus pada daun saja. Dan selanjutnya kita hanya memeriksa tandon air. Apabila sudah tidak ada genangan air pada tandon, maka lakukan penyiraman kembali. Bromelia biasa tumbuh di tempat yang lembab seperti kawasan hutan rindang atau melekat pada pohon. Karena itu tempat terbaik untuk menanam bunga bromelia adalah tempat yang teduh dan tidak terkena matahari langsung. Karena sebagian bunga bromelia memiliki toleransi yang rendah terhadap paparan matahari, maka jika diletakkan di tempat yang terlalu banyak terkena matahari, daun bromelia bisa menjadi gosong bahkan terbakar. Bagi teman-teman yang ingin menambah nilai kecantikan tanaman bromelianya, teman-teman bisa menambahkan batu hiasan pada lapisan atas media tanamnya. Selain mempercantik, batu hiasan kecil ini juga bisa membantu menjaga kelembaban media tanam. Lakukan pemeriksaan kembali pada daun-daun yang kering, dipotong saja, karena nanti juga akan tumbuh daun baru yang lebih cantik. Teman-teman bisa mencari batu hiasan kecil ini di toko-toko tanaman, atau teman-teman juga bisa mencarinya di toko ikan hias. Karena kebanyakan toko ikan hias menyediakan batu kecil ini dengan berbagai macam warna sebagai media dasar pada akuarium. Taburkan merata batu hiasannya di sekeliling media tanam. Dan teman-teman dapat berkreasi dengan berbagai macam warna batu hiasan. Kali ini saya menggunakan warna natural, atau bagi teman-teman yang bisa berkreasi sesuai kreasi masing-masing, bisa menggunakan warna putih, bisa menggunakan warna pelangi. Berkreasilah sesuai yang teman-teman sukai. Bunga bromelia hanya membutuhkan sedikit pupuk untuk tumbuh. Teman-teman bisa memberikan pupuk cair atau pupuk yang dilarutkan dalam air untuk memberikan nutrisi pada bunga bromelia. Akan tetapi teman-teman perlu ingat, pastikan teman-teman tidak menyiram pupuk cair tersebut langsung ke tandon air bromelia. Cukup teman-teman menyiramkan pupuk cair tersebut ke pangkal tanaman sekitar media tanam. Untuk penggunaan wadah tempat menanam bromelia, teman-teman bisa menggunakan wadah plastik. Dan sangat tidak dianjurkan teman-teman menggunakan wadah yang terbuat dari logam. Karena bunga bromelia memiliki sensitivitas yang cukup tinggi terhadap logam. Jadi jika kita menyiram tanaman bromelia dengan wadah logam, justru akan merusak bunga bromelia tersebut. Untuk pembungaan pada tanaman bromelia ini, tanaman bromelia akan berbunga sekali dalam seumur hidupnya. Akan tetapi, karena warna daunnya yang cerah dan cantik, banyak orang yang salah mengira bahwa daun bromelia tersebut adalah bunga. Ketika bunga bromelia tumbuh, bunga tersebut hanya bisa bertahan hingga beberapa bulan saja. Nah, terlihat cantik ya tanaman bromelia ini, dan kali ini saya telah selesai menanam bromelia. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan bromelia ini bisa mencarinya di toko langganan atau di online. Teman-teman, sekian video saya kali ini. Semoga pembahasan tentang tanaman bromelia ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila teman-teman menyukai video saya ini, silahkan di-subscribe, di-like, dan di-sharekan ke sesama pencinta tanaman hias lainnya. Jangan lupa bahagiakan hari teman-teman dengan tanaman.
Dan tunggu video saya berikutnya yang pastinya lebih menarik lagi. Bye bye teman-teman.